yang kebetulan hari ini akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Anissa Diniati. Beliau adalah dosen di Prodi Digital Public Relation. Kemudian beliau juga punya banyak pengalaman di dunia kegiatan jurnalisme ya, khususnya di institusi Universitas Telkom itu sendiri. Jadi beliau sebelumnya menjalankan tugas di bagian public relation yang khusus berkaitan tentang memanage pemberitaan-pemberitaan terkait institusi dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan institusi. Nah, dari situ mungkin Ibu Anissa akan membagikan pengalamannya dari perspektif praksis ya, kemudian juga mungkin dari konteks konsep sendiri dari citizen journalism itu sendiri. Olehnya itu, teman-teman, saya sampaikan beberapa skema dalam webinar kali ini. Kita udah mulai pukul 10, dan kemudian nanti saya buka sedikit yang sedang berlangsung ini, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi. Nanti Bapak dan Ibu atau teman-teman semua yang hadir boleh langsung mengutarakan pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat, boleh. Nanti ketika ada waktu kesempatan untuk dijeda, kita jeda dan saya akan membacakan pertanyaannya, seperti itu. Jadi kita jalannya seperti layaknya diskusi formal saja, sambil Ibu Anissa akan memaparkan materinya per part gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh langsung memberikan komentar di chat, seperti itu. Baik, kalau begitu Ibu Anissa sudah siap dengan pemaparannya, Bu? Iya, Pak. Sudah. Baik, kalau Baik, gitu silakan, Bu. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Fadli untuk pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum saya menyambut teman-teman semua di sini, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar cukup Bisa jelas. ya? Oh, ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba suara saya mati, bisa dikasih tahu aja ya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi kalau webinar ini tuh suka ada aja gitu kendala teknisnya gitu. Oke, dalam webinar hari ini untuk materi saya akan dibantu oleh mahasiswa saya, Nurul Safira. Mungkin bisa langsung ditayangkan aja materinya, Nurul. Nah, oke, baik, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul dan silaturahmi. Ya mungkin ini pertemuan pertama kita untuk beberapa orang yang baru mengenal gitu secara virtual pada forum ini. Meskipun saat ini kita memiliki keterbatasan ruang karena sharingnya itu secara online ya. Tapi besar harapan saya tentu diskusi kita hari ini ilmunya tetap dapat bermanfaat gitu buat teman-teman semua di sini. Gak apa-apa ya saya manggilnya teman-teman. Di sini tuh mayoritas dari SMA dan mahasiswa ya? Audiens ya? Iya, Bu. Iya ya. Oke, terima kasih ya udah hadir untuk kita sharing aja sih jatuhnya gitu karena sebenarnya isu atau apa pembahasan tentang citizen journalism ini kan bukan suatu hal yang baru juga gitu. Jadi saya yakin juga teman-teman setidaknya sedikitnya sudah mengenal apa itu CJ gitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, tadi juga sudah diperkenalkan ya oleh Pak Fadli, nama saya Anissa Diniati, saya sendiri adalah salah satu dosen dari program studi Digital Public Relation Telkom University, ya yang pada kesempatan ini saya mau membagikan materi dan pengalaman saya di bidang tersebut kayak gitu. Nah, citizen journalism itu biasanya disingkat dengan CJ ya. Jadi mungkin ke depannya supaya lebih enak dan lebih singkat saya akan menyingkatnya menjadi CJ. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah atau saat ini menjadi kontributor menjadi CJ nggak? Mungkin bisa bagi pengalamannya. Nah, kalau misalkan ada, kalian bisa tulis di kolom chat
di kolom chat gitu. Siapa tahu kalian sebelum saya share materi, kalian bisa sharing duluan nih biar teman-teman yang lain dengar gitu. Memang kita keterbatasan webinar online ini komunikasi dua arahnya menjadi berkurang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang, Bu saya mau sharing gitu, boleh tulis aja di kolom chat, nanti saya kasih kesempatan untuk teman-teman sharing gitu. Nah, oke. Baik, kalau misalkan kita ngomong CJ, sebenarnya CJ ini kan tadi yang saya bilang, dia bukan sesuatu istilah yang baru ya. Sebenarnya dia muncul di Indonesia itu sejak tahun 2003 atau sekitar tahun 2004. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang baru mendengar malah istilah CJ gitu. Malah justru trennya di tahun 2020 itu kita mengenalnya udah bukan lagi CJ, tapi ada istilah Mojo, Mobile Journalism gitu. Cuman nggak apa-apa, kita tetap membahasnya CJ karena trennya masih ada tetap di tahun 2020 ini gitu ya. Bisa next slide. Oke, terima kasih. Sekarang coba kita pahami dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan citizen journalism ini. Seperti yang teman-teman baca di layar, kalau CJ itu adalah aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa. Nah, ini sengaja nih saya caps lock aktivitas jurnalistik dan warga biasanya gitu. Karena saya ingin meluruskan gitu kesalahpahaman yang sering terjadi. Ada beberapa orang yang bertanya seperti ini. Lantas apakah ketika kita sebagai warga biasa yang tidak berprofesi sebagai jurnalis nih, ketika melakukan aktivitas jurnalistik ini, apakah bisa kita disebut sebagai profesional jurnalis gitu? Nah, coba ada yang tahu nggak jawabannya? Kira-kira kalau misalkan kita warga biasa tapi melakukan aktivitas jurnalistik, apakah kita bisa disebut sebagai seorang profesional jurnalis? Nah, jawabannya tidak ya. Meskipun di sini dalam definisi kita sebagai warga biasa melakukan aktivitas jurnalistik, misalkan kita membuat konten yang berisinya tentang informasi dalam bentuk video, gambar maupun tulisan. Lalu misalkan kita melakukan liputan wawancara, meminta pendapat narasumber. Lalu konten tersebut misalkan kita kirimkan ke salah satu media massa besar, misalkan Net TV lah ya kita anggap. Nah, meskipun kita sudah melakukan rangkaian aktivitas jurnalistik tersebut dan akhirnya karya kita terpublikasikan di Net TV misalkan, namun tetap saja kita hanya sebagai warga biasa dan tidak bisa disebut sebagai profesional jurnalis gitu. Jadi di sini saya ingin membatasi profesional jurnalis yang memang dia pekerjaan sehari-harinya sebagai jurnalis, juga saya ingin membedakan kita warga biasa yang melakukan aktivitas jurnalistik atau disebut citizen jurnalis kayak gitu. Nah, mungkin ini konsep dasarnya yang harus kita pahami agar jangan sampai kita salah kaprah gitu dalam pembatasan ini gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat dulu nih apa perbedaan CJ itu sendiri dengan profesional jurnalis. Oke, bisa di next. Nah, di sini saya sudah membagikan jurnalis warga atau CJ seperti yang sudah kita bahas, yang menjadi pelakunya itu profesional jurnalis atau warga biasa kalau CJ. Nah, warga biasa ya, kan namanya juga citizen gitu, berarti pelakunya itu warga biasa, bukan profesional jurnalis gitu. Dimana bedanya warga biasa dengan profesional jurnalis, kalau warga biasa itu dia ada yang bocor suaranya. Kalau warga biasa itu tidak terikat dengan yang namanya kode etik. Terus warga biasa juga tidak terikat dengan yang namanya undang-undang, juga tidak ada aturan main gitu seperti para jurnalis profesional. Tapi kalau misalkan sementara si jurnalis profesional, tentu mereka terikat dengan yang namanya kode etik dari organisasi profesi mereka, serta mereka juga ada undang-undang pers dari pemerintah. Misalnya kalau kode etik jurnalistik itu misalkan apa ya, wartawan Indonesia harus bersikap independen gitu. Nah, independen ini artinya apa? Independen itu berarti wartawan atau jurnalis itu harus memberitakan
atau fakta itu harus sesuai dengan suara hati nurani gitu, tanpa ada campur tangan, paksaan atau intervensi dari pihak manapun. Nah, itu kan independen gitu, merdeka, bebas gitu kan. Terus misalkan apalagi ya, kode etik wartawan jurnalis itu misalkan harus menghasilkan berita yang akurat dan berimbang. Nah, maksudnya apa? Akurat itu berarti harus dipercaya benar sesuai dengan keadaan objektif yang ada di lapangan gitu. Berimbang itu berarti dia harus memberikan kesempatan yang setara gitu kan. Nah, itulah beberapa kode etik dan masih banyak lagi ya kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang jurnalis gitu. Nah, itu sedangkan kalau CJ gimana ya? Tadi kalau CJ itu tidak terikat dengan ketiga hal yang ada di depan ini. Nah, terus yang ketiga, perbedaan yang ketiga itu yang membedakan CJ dengan profesional jurnalis. Kalau seorang jurnalis profesional itu tentu dia telah dibekali dasar-dasar jurnalistik yang baku gitu. Saya yakin lah nggak cuma jurnalis doang ya, setiap profesi apapun itu, dokter, apoteker gitu, setiap profesi sebelum ia terjun ke dalam profesi tersebut, menjalani profesinya sehari-hari gitu, saya yakin pasti mereka memiliki bekal yang cukup, makanya dia bisa menjalani profesi tersebut, baik itu pembekalan secara teori maupun secara praktis. Dan yang saya tahu gitu ya, untuk menjalani suatu profesi, pembekalannya tuh nggak sehari dua hari gitu, tapi bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk dia bisa mencapai profesi tersebut. Kan gayanya smartphone, internet gitu, itu seperti si jurnalis ya. Jadi itu kurang lebih konsep dasar yang harus kita pahami dulu nih sebelum kita masuk ke pembahasan CJ itu sendiri. Nah, jadi nampak jelas ya perbedaannya. Jadi meskipun kita warga biasa tadi melakukan aktivitas jurnalistik, kita tetap bukanlah profesional jurnalis itu sendiri. Melainkan ya kita hanya sebagai warga biasa saja yang kebetulan melakukan aktivitas jurnalistik gitu. Boleh next slide. Nah, oke. Sekarang coba kita bahas dulu ya perbedaan media konvensional dan media modern. Karena ini kaitannya begini, CJ itu sebenarnya kalau kita sadari lahir sebelum media sosial muncul. Nanti saya berikan contohnya. Kalau kita ngomongin tentang media konvensional dan media modern, teman-teman mungkin tidak asing kan dengan media-media seperti TV, radio, koran, majalah gitu kan ya. Nah, itu disebutnya sebagai media konvensional. Ciri-cirinya apa sih media tersebut disebut sebagai media konvensional? Salah satunya ciri-cirinya itu biasanya modelnya itu besar. Kalau media konvensional tadi contohnya apa? TV, radio, koran, majalah, pada umumnya modelnya itu besar. Contohnya aja nih ya, untuk bisa siaran atau memproduksi untuk TV aja, dia butuh transmisi yang harganya itu miliaran. Terus belum lagi control room yang harganya juga miliaran. Terus dulu kamera-kamera zaman dulu yang dipakai liputan juga kamera-kamera besar itu juga harganya paling murah ya puluhan juta gitu kan ya. Biasanya kalau misalkan untuk kamera liputan reporter itu butuh kamera yang harganya puluhan juta. Beda dengan sekarang dari segi harga maupun ukuran gitu. Artinya kalau dulu kamera-kamera yang biasa digunakan untuk liputan itu harganya mahal dan memang harus dibeli oleh media-media besar. Kalau kita nih zaman dulu nggak bisa jadi CJ gitu karena keterbatasan media yang kita punya gitu kan. Kalau dulu juga kita beli kamera yang ada di slide ini nih segede gitu ya juga dulu zaman dulu buat apa gitu kan ya gitu. Kalau zaman dulu tadi kamera-kameranya masih mahal, belum menjadi masif produk yang murah gitu, sehingga tidak bisa dibeli oleh kita sebagai orang biasa atau warga biasa kayak gitu. Nah, beda dengan kondisi saat ini. Di sini mungkin teman-teman ada yang udah punya mirrorless, DSLR, atau setidaknya minimal kamera handphone lah ya. Saya yakin saya yakin gitu kamera smartphone yang sekarang ada di genggaman tangan kalian setidaknya bisa dipakai untuk mengambil gambar juga video gitu. Atau ada yang di sini gadgetnya belum ada kameranya?
gitu. Kayaknya sangat jarang ya untuk di era sekarang ini yang tidak menggunakan smartphone gitu. Nah, artinya apa gitu? Di sini saya pengen kasih tahu ketika kita sudah punya smartphone, namanya juga kan smartphone gitu ya, handphone, ponsel pintar gitu. Artinya teman-teman itu bisa loh merekam sebuah kejadian gitu. Nah, kalau dulu nggak bisa, alat produksinya masih mahal, beda dengan zaman sekarang. Makanya sekarang itu muncul istilah yang namanya tadi kebalikan dari media konvensional, yaitu media baru atau new media biasanya ya dikenalnya. Nah, media baru itu kita mulai dipermudah tuh karena alat produksinya untuk menyiarkan itu kita cukup bisa memanfaatkan smartphone dan internet gitu kan, kayak slogan anak zaman sekarang, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone katanya gitu kan. Nah, itu jadi di era new media ketika kita ingin menjadi CJ sebenarnya kita cukup mengandalkan smartphone dan internet karena namanya juga CJ gitu, kita bukan profesional jurnalis gitu ya. Nah, contohnya misalkan ketemu Pak Jokowi misalkan lagi belusukan di Pasar Sukowati gitu ya. Sekarang mindset kita harus beda kalau misalkan ketemu Pak Jokowi lagi belusukan. Kalau dulu mungkin kita kalau ketemu artis atau ketemu presiden mintanya salaman atau minta tanda tangan gitu. Tapi kalau zaman sekarang mindsetnya udah harus berubah dan pasti juga otomatis berubah sih gitu. Kita otomatis ngeluarin handphone, ngerekam belusukannya Pak Jokowi tersebut gitu. Kita ingin membuktikan bener nggak sih Pak Jokowi kalau belusukan itu memang dekat dengan warganya gitu, atau jangan-jangan media-media besar itu bohong gitu. Nah, untuk membuktikan itu ya kita keluarkan smartphone kita rekam, lalu supaya menjadi karya CJ kita laporkan. Nah, laporkannya itu gimana maksudnya melaporkannya? Nah, kalau kegiatan belusukan Pak Jokowi itu hanya kita rekam lalu kita simpan di kamera kita gitu ya tanpa kita sebarkan, sudahkah teman-teman melakukan aktivitas CJ gitu? Jawabannya belum gitu. Kalau misalkan saya udah banyak nih merekam berbagai kejadian gitu, tapi cuma kita simpan di handphone kita gitu, simpan aja, nggak kita sebarkan, ya itu belum bisa menjadi aktivitas CJ gitu. Nah, terus itu juga kalau misalkan kita belum mengirimkannya ke media massa dan media massa juga belum menyiarkannya gitu, ya itu belum bisa disebut sebagai produk atau karya CJ gitu. Terus coba sekarang saya mau tanya nih ya, gadget yang setiap hari teman-teman genggam itu lebih banyak digunakan untuk apa nih sehari-harinya gitu? Udah merasa smartphone kalian itu bermanfaat belum gitu? Jangan-jangan smartphone yang kita pakai sehari-hari ini cuman untuk apa? Misalkan kalau kebanyakan orang dipakainya untuk apa? Update status, chattingan, teleponan, selfie, misalkan terus apalagi ngepoin mantan di medsos mungkin gitu kan, atau setting alarm biar bangunnya nggak kesiangan, atau banyak lah ya sebenarnya kegunaannya. Sebenarnya segitu pun udah sangat bermanfaat gitu kalau misalkan kita mau menggunakannya untuk satu hal yang bermanfaat. Nah, namun akan memiliki kekuatan yang lebih besar lagi apabila kita memanfaatkan smartphone kita dengan lebih baik. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah dengan menjadi citizen jurnalis gitu. Apalagi kan teman-teman di sini masih pada usia produktif ya, masih pada muda gitu. Jadi berpeluang besar untuk tetap bisa produktif dengan smartphone-nya dan memiliki kebermanfaatan yang luas kayak gitu. Nah, smartphone yang lebih canggih zaman sekarang tuh nggak cuma bisa ambil gambar juga kan ya, beberapa handphone mungkin ada yang bawaan aplikasinya, atau kalau nggak ada bawaan aplikasi juga kita bisa download aplikasi untuk editing video, untuk editing gambar gitu. Jadi sebenarnya udah sangat dipermudah lah gitu keberadaan smartphone di zaman sekarang untuk memudahkan kita membuat sebuah produk CJ ini. Oke, bisa next slide. Oke, sebentar. Nah, jadi tadi kan kita ngebahas dulu nih ya, dari media konvensional dan media baru, di mana intinya itu dari
media konvensional dan media baru itu intinya adalah kita sebagai user juga memproduksi konten gitu, user generated content. Kalau dulu kita hanya sebagai user, kalau kita dulu hanya sebagai user ya hanya sebagai user aja gitu, dari kita dulu audiens ya hanya audiens aja, di mana kita berarti hanya sebagai user atau audiens yang pasif, hanya menerima atau menikmati sajian yang sudah disediakan oleh media. Tapi sekarang sudah berbeda gitu, di mana kita sebagai pengguna dapat berperan juga sebagai orang yang memproduksi bahkan mendistribusikan informasi kapanpun dan dimanapun gitu kan ya. Makanya sekarang itu banyak konten-konten yang viral gitu, karena mereka tuh udah nggak pasif sebagai pengguna gitu, tapi mereka tuh sudah menjadi pengguna yang aktif gitu, makanya disebut user generated content. Misalnya nih, terjadi gunung meletus di wilayah X gitu. Wilayahnya ini cukup terpencil nih, tidak bisa kita jangkau oleh media dalam waktu singkat. Kalau kita peka dengan value berita tersebut tinggi, buat aja gitu konten berita atau informasi tersebut, kita rekam gitu kan ya, pakai gadget kita. Bisa nggak tayang kira-kira hasil rekaman kita itu? Nah, jawabannya juga tidak pasti, jawabannya itu tergantung. TV yang kita tuju, yang kita kirimkan hasil karya kita, itu mau nayangin apa enggak gitu. Bisa next slide? Oke, nah itu tadi walaupun kita sudah merekam, membuat karya, ketika karya tersebut kita kirimkan ke media, tapi ternyata kita tunggu-tunggu, itu nggak tayang-tayang. Nah, itu tetap tidak bisa disebut sebagai karya CJ. Karena yang namanya karya CJ, itu sah disebut karya CJ kalau misalkan itu sudah melalui filter atau gatekeeper dari media yang kita tuju gitu. Dan media masanya pun harus media-media besar. Yaitu tadi contohnya misalkan NET TV, SCTV, Kompas TV, kayak gitu. Nah, ini terus gimana nih caranya supaya kita berpeluang supaya hasil karya kita itu dimuat atau disiarkan oleh media massa yang kita tuju. Nah, ini di layar kalian bisa baca. Secara umum itu ada 3 persyaratan produksi J akan ditayangkan oleh TV. Tapi sebenarnya ini bukan saklek atau baku harus seperti ini ya. Cuman secara umumnya itu seperti itu gitu. Karena setiap stasiun televisi juga dia punya kriteria khusus tersendiri gitu. Meskipun saat ini saya perhatikan mereka sebenarnya udah nggak banyak fokus untuk nayangin atau menyiarkan di TV ya, tapi sudah mulai beralih itu ke YouTube, ke media sosial Instagram misalkan, karena kalau pembahasannya lebih lanjut lagi nanti ada yang namanya disebut disrupsi digital gitu. Jadi karena adanya hal itulah yang membuat ada pergeseran industri, di mana industri sekarang itu memang harus mengikuti trennya sekarang, tren digital gitu. Makanya kalau saya lihat Net TV itu dia lebih banyak menayangkan konten CJ-nya di YouTube resminya mereka gitu. Malah yang di TV-nya itu sudah mulai berkurang gitu ya, karena tadi itu adanya disrupsi digital ya gitu. Nah, yang pertama, peluang diterima dan disiarkan itu akan lebih tinggi bila materi yang disajikan itu eksklusif. Eksklusif itu gimana maksudnya? Artinya materi yang diproduksi itu misalkan hanya satu-satunya kita yang punya materi tersebut gitu, dan belum pernah ditayangkan dimanapun. Kan itu eksklusif banget kan. Misalkan nih ada mahasiswa di Jepang yang berhasil menciptakan robot layaknya seorang jurnalis gitu. Robot ini keren, bisa mewawancarai narasumber layaknya manusia. Nah, informasi tersebut tuh akan tampak eksklusif bila belum ada satu media pun misalkan yang memberitakan, dan kita orang pertama yang membuat konten serta menyiarkannya. Orang-orang juga mungkin akan bertanya-tanya gitu, saking eksklusifnya beneran nggak tuh ada robot kayak gitu, berarti peran wartawan nanti akan tergantikan dong dengan peran si robot ini gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu, jadi eksklusif. Terus yang kedua, materi yang disajikan itu punya nilai berita yang kuat. Biasanya berita akan lebih menarik jika isinya itu tidak hanya berisi informasi secara umum, tapi punya nilai berita yang kuat kalau kita berhasil misalkan melakukan wawancara dengan sumber yang sangat terpercaya atau sangat berpengaruh gitu. Atau juga menggunakan pendekatan human interest. Misalnya kayak gini, pendekatan human interest tuh kayak
pejabat yang berhasil menyekolahkan anaknya ke luar negeri dengan tukang beca yang berhasil menyekolahkan anaknya ke luar negeri, lalu anaknya lulus dengan predikat summa cum laude gitu. Kira-kira nilai beritanya lebih tinggi yang mana? Gitu. Tentu nilai beritanya lebih tinggi yang kedua ya. Tadi yang tukang beca berhasil menyekolahkan anaknya ke luar negeri dengan predikat summa cum laude. Jadi sudut pandang pengambilan cerita ini membutuhkan rasa gitu bila kita ingin mendapatkan hasil yang cukup optimal. Terus yang terakhir, materi tersebut tidak tercover oleh jurnalis TV profesional. Nah, contohnya kejadian tsunami di Aceh pada tahun 2004 nih. Mungkin teman-teman usianya sekitar berapa kalian di tahun 2004, Indonesia itu pada tahun itu dikejutkan dengan bencana alam tersebut ya, di mana kita masih sangat awam apa itu tsunami gitu. Saat bencana ini terjadi juga mungkin teman-teman ada yang tahu bahwa saat itu ada video amatir dari salah satu warga, kalau tidak salah namanya Cut Putri. Video yang ia rekam itu ternyata sangat apa ya, sangat diandalkan oleh media massa gitu. Saat bencana tersebut terjadi, kemungkinan besar kan para awak media itu tidak bisa menjangkau lokasi ya pada saat itu juga gitu. Karena selain berbahaya juga mungkin memang karena membutuhkan waktu untuk menuju ke sana gitu. Tapi karena ada rekaman karena ada rekaman Cutari ini gitu. Nah, kita jadi tahu gitu gimana kondisi pada saat tsunami terjadi. Nah, di sini peran si J lah yang dapat dimanfaatkan adalah saat media memenuhi kebutuhan informasi gitu. Kebayang nggak kalau misalkan ada yang merekam satu pun misalkan gitu ya, lalu ada satu pun media juga yang berhasil meliput kejadian pada saat kejadian itu berlangsung, sedangkan bencana juga kan tidak mungkin kita ulang kembali gitu kan ya, dan tidak mungkin terulang gitu kan. Nah itu jadi sangat manfaat gitu dengan hadirnya CJ ini. Jadi sebenarnya salah satu kalau misalkan di Indonesia hal yang melatar belakangnya sejarahnya itu salah satunya adalah kejadian tsunami di Aceh kayak gitu. Terus kita juga bisa tahu gitu betapa histerisnya warga di lokasi kejadian pada saat bencana itu terjadi, itu karena kita melihat video dan mendengar suara yang direkam oleh si Cut Putri ini gitu. Lalu video tersebut akhirnya dikirim ke media, dipublikasikan atau disiarkan oleh media massa sehingga nah ini kalau misalkan sudah berhasil disiarkan, nah ini dapat disebut sebagai karya atau produk citizen journalist kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih, bila kita sudah memuat dan mengirimkan konten ke media massa yang kita tuju, tapi ternyata nggak ada satupun media yang mau menerima karya kita untuk dipublikasikan gitu. Apakah dia tetap bisa disebut produksi J enggak? Yaitu tadi jawabannya tidak ya, karena kenapa sih tidak? Yaitu karena kita tuh masih membutuhkan yang namanya gatekeeper atau filterisasi itu dari media massa kayak gitu. Misalnya kita misal kita jalan-jalan nih ke luar negeri, terus mendapatkan suatu liputan yang sangat unik, bener-bener unik gitu, apapun itulah ya. Misalnya kita nawarin ke net, ditolak, SCTV ditolak gitu, Kompas TV ditolak, semuanya ditolak gitu. Terus ya kita tidak bisa patah semangat gitu aja, ya udah deh, mungkin saya emang nggak bisa jadi CJ kali gitu. Nah, dan akhirnya berhenti membuat karya gitu kan, nggak boleh seperti itu gitu ya. Harusnya sih nggak seperti itu. Kita nggak perlu khawatir karena kan kita udah punya source-nya gitu, bahan untuk menjadi jurnalis, tapi emang belum berhasil aja disiarkan gitu. Emang belum berhasil, ya nggak perlu mati gaya gitu. Sekarang zaman udah jauh lebih canggih kan, kita punya YouTube. Ya meskipun kalau kita taruh di YouTube kita, itu tidak bisa disebut produk CJ gitu, karena ya tadi tidak ada gatekeeper-nya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan hal itu untuk memuat karya teman-teman gitu. Kalau udah putus asa banget gitu ya, tapi supaya karya kita nih tetap bermanfaat ya, ada YouTube gitu.
Nah, walaupun tadi tidak bisa disebut produksi J, tapi setidaknya kan kita sudah berusaha gitu, gagal coba lagi, dan gali pengalaman, apa nih yang harus diperbaiki, apa yang kurang, kayak gitu. Next slide. Nah, ini saya mau nayangin video ya, di mana dalam video ini tuh memperlihatkan bahwa siapapun tuh sebenarnya dapat menjadi CJ gitu. Malah dalam sebuah talk show yang saya ikuti beberapa tahun lalu, kebetulan pembicaranya dari net, orang netnya bilang gitu, banyak sebenarnya karya CJ yang masuk ke mereka itu justru malah lebih bagus dari karya jurnalis mereka gitu, malah lebih lengkap 5W1H-nya gitu. Itu artinya apa? Kita meskipun sudah berkarya tapi ditolak ya jangan putus asa gitu ya. Hi, I'm a journalist. And I'm a citizen journalist. Wait, no, see, I'm the journalist. I do the reporting. I give you the news. You're the consumer, see? I report the news for you. No, I'm quite sure I do the reporting too nowadays. But you don't have the equipment. I've got the camera. I've got the power. I've got my camera right here too. It's my handphone. But you don't have the technical know-how. You don't have the crew. Look, come here. My sound guy, my camera guy, my editor. And how are you supposed to get your story out there without all of them? Well, I don't need any of that extra stuff. With the power of the internet, anyone can get a story told to a worldwide audience. You don't need traditional media to get your story out. Stuff like blogs, blogs, and even video streaming sites like YouTube mean people now have more of a choice than ever. Yeah, but come on, who really reads that stuff? Well, we're becoming more and more popular, actually. Just take blogs, for example. I mean, there's 70 million of them now, and that number's only growing. Yeah, but I've still got credibility. That may be true, but for how long? People are beginning to want more choices, especially since the press has been criticized for framing the news. Lies. All lies. Also, it doesn't cost me much money at all to get my story out. Mobile phone, computer, and an internet connection is all I need. But I've been all over the world. I've reported from the Sahara. I've climbed the Himalayas. I've been to dozens of war zones. And you? Who's gonna believe in nobody like you? Well, actually, you are. You're kidding. You see, news companies are embracing this new form of journalism. Photos taken by normal, everyday people have now filtered into press. Indeed, many newspapers have online portals where people have a voice, where it's the people who break the latest story. So, where does that leave me? There's still a place for you. Doing what? Making coffee? I'm done for. My life is over. Oh, stop being such a melodramatic. Like I said, you're still a valued part of the news. But you said... I know, but you've not been rendered obsolete yet. That's not making me feel any better. As much as people appreciate the new power they have as citizen journalists, they still trust the major news companies. People still want to be told what is news and what isn't. So, I'm still number one? Well, it's not about that, is it? But I am, right? I mean, that's the truth, yeah? You're missing the point here. We're at an exciting time in the development of what we have come to know as the journalists. It's up to us to work hand in hand now. It's not a one-way stream anymore. It's two-way. The future depends on both of us. But I'd still be more important, right? 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 Oke. Nah, kira-kira apa nih yang kalian tangkap dari obrolan mereka? Tadi kan dalam tayangan ini terjadi obrolan antara seorang profesional jurnalis dengan citizen jurnalis ya. Dalam percakapannya tadi profesional jurnalis ini merasa heran, kok kamu katanya jurnalis tapi nggak bawa peralatan dan kru seperti saya sih gitu, kata profesional jurnalis. Terus kata si CJ-nya, iya kalau aku kan hanya bermodalkan smartphone dan internet, tapi aku udah bisa memproduksi konten gitu, mirip seperti kamu lah gitu. Lalu si profesional jurnalisnya itu kayak merasa kaget, oh tidak gitu, my life is over gitu menurut dia kan, apakah aku akan tergantikan oleh kalian para CJ gitu katanya kan. Lalu si CJ-nya tadi bilang, udahlah kamu tuh nggak usah drama gitu, walaupun ada kita CJ di sini gitu,
kalian profesional jurnalis itu masih menjadi bagian dari berita gitu. Berapapun banyak orang yang menghargai kekuatan baru yang mereka miliki sebagai CJ, mereka tuh orang-orang tuh masih tetap percaya dan butuh berita utama gitu. Orang masih ingin diberitahu berita apa yang benar dan berita apa yang bukan gitu. Terus tadi di akhir kalau kita dengerin si profesional jurnalisnya nanya lagi, jadi saya masih nomor 1 nih gitu kan. Sebenarnya sih bukan siapa yang nomor 1 dan siapa yang nomor 2 dan seterusnya ya, tapi poinnya itu sebenarnya kita sebagai warga biasa itu memiliki sesuatu hal yang menyenangkan dan berharga gitu ketika kita bisa mengembangkan ilmu, skill, pengalaman seperti para jurnalis profesional gitu, meskipun kita bukan profesional jurnalis itu sendiri. Justru di sini sebenarnya bukan siapa yang paling nomor 1, tetapi profesional jurnalis dan CJ itu justru bisa bekerja bahu-membahu, karena sekarang ini aliran informasi itu tadi yang dijelaskan dia itu udah bukan lagi satu arah, tapi tadi 2 arah, di mana masa depan itu tergantung pada keduanya gitu kan, seperti itu. Jadi memang karena sifat CJ ini kan sebenarnya pendukung ya, pendukung bagi para profesional jurnalis. Makanya media-media besar itu sangat terbantu sekali dengan kehadiran CJ gitu. Jadi CJ itu bukan menggeser apalagi menggantikan jurnalis profesional, tapi justru mendukung gitu, saling melengkapi. Kenapa sih media-media besar itu merasa terbantu dengan hadirnya CJ? Karena CJ itu bisa memperkaya dari para profesional jurnalis. Terus tadi CJ itu yang saya bahas bisa mendapatkan eksklusif informasi yang kemungkinan besar itu tidak bisa didapatkan oleh profesional jurnalis pada media-media luas ya, di mana-mana lebih luas dari reporter media massa itu. Sedangkan kalau reporter itu kan terbatas hanya di wilayah-wilayah tertentu. Kalau misalkan warga biasa dia kan tersebarnya lebih luas kayak gitu. Jadi makanya media-media massa itu sangat terbantu dengan kehadiran CJ. Nah, kesimpulannya ya artinya CJ itu tumbuh dan ya memang harus bergandengan dengan media-media besar. Makanya tadi kalau misalkan dia nguploadnya hanya ke media sosial dia sendiri atau ke YouTube dia sendiri, ya makanya tadi tidak bisa disebut sebagai produk CJ gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang semangat jurnalisme dalam CJ, itu fungsinya sama ya, untuk menginformasikan, melaporkan, dan menjadi watchdog atau sebagai pengawas gitu, watchdog journalism. Nah, misalkan seperti ini, ada pabrik gula di sekitar rumah warga yang menurut warga itu membuat mereka tidak nyaman gitu sih ininya, menimbulkan polusi, bahkan merugikan si warga tersebut. Nah, mereka mungkin sebagai warga udah coba negosiasi dan ngobrol dengan pihak pabrik, cuman ternyata tidak ditanggapi. Lalu ada warga nih yang melakukan peliputan tentang hal ini, dan ternyata beritanya tayang gitu menjadi sebuah produk CJ. Akhirnya pabrik tersebut mulai menanggapi keluhan warga tidak lama dari penayangan itu. Artinya apa gitu? Artinya CJ itu sudah menjembatani kebutuhan warga, ya nggak? Tadi warga yang rumahnya terkena abu pabrik dengan si pabrik gitu menjadi merasa terjembatani. Nah, itulah the power of media. Beda hal lain ceritanya kalau misalkan warga yang liputan itu cuman ngambil sudut pandang ceritanya itu hanya dari segi abu yang mengotori rumah warga gitu. Ia hanya simpan terus dia nggak ngirim ke media, dan media akhirnya juga nggak mungkin menyiarkan kan. Dia hanya simpan rekamannya di handphonenya aja, tidak ia siarkan. Mungkinkah dia bisa mengubah pabrik agar mau mendengarkan keluhan warga gitu kan? Agak sulit gitu kan ya. Artinya ya harus disiarkan. Nah, itulah it's the power of media kayak gitu. Nah, untuk contoh lainnya nih yang terkait dengan inform atau report, itu saya ada video lagi. Oke, sudah tampil ya di layar teman-teman. Pak Ferry dan Bu Yeyen adalah contoh pasangan inspiratif yang walaupun telah lama tinggal di Australia, namun tetap mencintai bahkan mempromosikan budaya Indonesia. Ferry Chandra dan Yen Yen adalah suami istri yang merupakan pendiri organisasi Adelindo Angklung sejak 7 tahun yang lalu.
Adelindo Angklung adalah organisasi angklung yang pertama dan terbesar di Australia. Berawal dari angklung yang dibawa seadanya dari Indonesia, Pak Ferry dan Bu Yen Yen menghibur secara sukarela para lansia Indonesia di Australia Selatan. Walaupun mereka sudah menetap di Australia selama 20 tahun, kecintaan mereka terhadap tanah air tidak pernah luntur. Melalui alat musik khas Jawa Barat, pasangan yang sudah menikah 30 tahun ini bertujuan melestarikan kesenian asli Indonesia agar lebih dikenal masyarakat dunia. Perjuangan mereka tidak sia-sia, karena mereka telah memperkenalkan angklung bukan hanya di seluruh Australia saja, tapi juga sampai ke New Zealand dan Amerika. Walaupun kami sudah lama sekali di Australia ini, tapi kami tetap Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku, darah dan tulangku merah putih. Selain memberikan workshop di sekolah-sekolah dan universitas, mereka juga kerap kali tampil dalam pertunjukan-pertunjukan seni, seperti peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia, serta Oz Asia Festival yang baru-baru ini diselenggarakan di Adelaide, Australia. Dengan usaha dan perjuangan mereka sendiri, tanpa bantuan dari pemerintah Indonesia, kini Adelindo Angklung telah memiliki angklung yang berjumlah ribuan dan membangun saung Adelindo Angklung di Adelaide, Australia. Nasionalisme Pak Ferry dan Bu Yen Yen sebagai pahlawan kebudayaan Indonesia sudah sepatutnya dilanjutkan oleh generasi muda Indonesia dimanapun berada. Oke, udah ya. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh report gitu, di mana dan salah satu contoh produk CJ yang disiarkan oleh Kompas TV. Nah, tadi yang tadi kayak berperan sebagai reporter itu tadi ada Mbak Ervana ya. Dia tadi dia sebagai mahasiswa di Australia yang menemukan pasangan asli Indonesia gitu. Jadi emang dia kebetulan lagi kuliah di sana dan dia menemukan suatu hal yang menarik nih untuk diliput gitu. Yang uniknya sebenarnya apa sih dari liputannya dia tadi gitu. Meskipun pasangan tersebut sudah lama tinggal di luar negeri, sekitar 20 tahun ya tadi dibilangnya, tapi kecintaannya pada budaya Indonesia yaitu angklung dan terus tadi juga lagu-lagu yang diiniin, lagu-lagu nasionalis, ia perkenalkan ke warga asing gitu. Coba kalau seandainya yang tadi menyiarkan itu bukan Mbak Ervana gitu kan, kalau Mbak Ervana emang dia lagi kuliah di sana gitu, tapi coba seandainya kalau reporter Indonesia yang menyengajakan datang ke sana untuk meliput hal ini gitu, kira-kira berapa nih kos yang mungkin mereka akan keluarkan? Ya mungkin akan bisa mencapai puluhan juta gitu kan ya. Tapi dengan peliputan dari Mbak Ervana tadi yang kebetulan ia kuliah di sana, media-media besar dalam hal ini berarti Kompas TV tadi yang menyiarkan, mereka bisa menghemat budget tapi bisa juga mendapatkan nilai berita yang menarik kayak gitu. Terus tadi juga cara pengambilan gambar dan pelaporannya udah layaknya reporter juga kan ya, udah oke banget gitu. Sudah nampak jurnalis profesional. Walaupun sebenarnya kalau CJ itu tidak dituntut harus seperti itu, cuman ya kalau bisa lebih baik ya kenapa enggak gitu kan. Terus tadi juga dia bisa keren juga tuh, bisa wawancara langsung dengan pasangan yang sudah tinggal 20 tahun di sana, yang dimana dalam alur cerita si liputan ini tuh pasangan ini tuh yang menjadi tokoh utama dalam liputan ini gitu. Jadi ada unsur langsung dari narasumbernya gitu. Jadi ya mungkin selama ini kalau kita lihat tayangan tadi, selama ini ya mungkin di lingkungan kita sehari-hari sebenarnya banyak juga nih hal menarik yang memiliki nilai berita tinggi yang bisa menjadi sumber untuk kita liput. Namun kitanya peka atau enggak. Dan terus kalaupun peka juga mau atau enggak gitu kan. Karena kalau percuma gitu kalau misalkan kita udah punya ide tapi kitanya tidak memiliki kemauan juga kan nantinya tidak akan bisa sampai tahap terakhir gitu. Kalau terus tadi selain report ada juga watchdog ya. Kalau yang kedua itu pers selaku watchdog atau disebut juga watchdog journalism, di mana tugasnya itu memantau pekerjaan pemerintah sehari-hari. Sebenarnya ini saya lebih ngomongin ke arah
si jurnalisnya ketimbang si CJ-nya. Memang watchdog ini erat kaitannya dengan pemerintah gitu, sehingga membantu warga negara itu menilai kinerja pemerintah itu sendiri gitu. Nah, media itu selaku watchdog juga dapat menampilkan pemberitaan berbagai penyelewengan, misalkan mulai dari skandal-skandal tertentu, terus penyelewengan keuangan, korupsi politik gitu ya, proses mengambil keuntungan bagi diri sendiri, ataupun berbagai jenis pelanggaran-pelanggaran lain lah gitu. Nah, untuk CJ, saya sendiri sangat jarang melihat CJ melakukan liputan ini, walaupun ya tidak menutup kemungkinan ada saja CJ yang meliputnya gitu. Intinya sih kalau watchdog itu tujuannya lebih menekankan untuk mengawasi daripada melaporkan. Kalau tadi contoh yang saya kasih yang Australia itu angklung, itu kan sifatnya lebih ke melaporkan. Sedangkan kalau watchdog jurnalis itu dia lebih untuk mengawasi. Mengawasinya itu mengawasi apa? Yaitu tadi mengawasi sistem pemerintahan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang mana kebijakan itu dilanggar dan sehingga dampak buruknya apa? Yaitu merugikan masyarakat kayak gitu. Nah itu sekilas tentang semangat CJ. Next slide. Nah di sini juga saya ingin membahas gitu ya. Tadi kan kita udah bahas panjang lebar. Nah sekarang next dari pemaparan-pemaparan barusan, kita bisa menarik kesimpulan nih, apa saja keunggulan-keunggulan ketika kita menjadi CJ gitu ya. Yang pertama, kayak tadi kita dari semua pemaparan, saya mau ngebahas dulu nih keunggulan-keunggulan ketika seseorang menjadi CJ. Yang pertama itu proses produksi dan distribusinya murah. Tadi kan kita udah bahas ya perbedaan media konvensional, terus ada media baru, di mana kalau media konvensional itu cenderung mengeluarkan biaya yang cukup besar, tapi beda dengan media baru gitu. Jadi yang pertama itu proses produksi dan distribusinya murah, cepat, dan mudah diakses. Dengan adanya warga yang tersebar, ini kan warga tersebar di mana-mana, terus dekat dengan peristiwa atau lokasi kejadian, maka beritanya itu akan cepat didapatkan gitu kan. Selain itu juga akses terhadap berita juga sangat mudah karena itu tadi publikasi yang dilakukan dapat melalui berbagai media online gitu ya, asal ada internet aja gitu kan. Nah, yang kedua itu memberi manfaat ruang, memberi masyarakat ruang untuk berpendapat. Nah, ini penting nih untuk diketahui kalau salah satu manfaat jurnalisme warga itu ialah untuk memberi ruang berpendapat bagi masyarakat itu sendiri, sehingga di sini asas demokrasi juga menjadi salah satu nilai ya yang muncul dengan adanya jurnalisme warga atau CJ ini gitu. Selanjutnya yang ketiga, itu dengan adanya CJ memunculkan sudut pandang baru. Semakin banyak masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu peristiwa, tentu hal ini akan menghadirkan berita yang beragam serta dekat dengan masyarakat gitu. Jadi keterkaitan erat dengan masyarakatnya itu semakin kena gitu. Nah, kalau yang keempat, CJ itu menjadi pelengkap media tradisional dalam melaporkan berita. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, di mana CJ dapat mendukung atau melengkapi jurnalis profesional dengan menangkap peristiwa-peristiwa khusus tadi, atau yang terjadi di tempat tertentu yang tidak mungkin bagi jurnalis profesional pada media-media massa besar itu untuk meliputnya gitu. Nah, itu tadi terus yang terakhir adalah mendukung fungsi watchdog atau kontrol sosial. Next slide. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih menjadi seorang CJ, khususnya CJ muda, mungkin bertanya-tanya gimana caranya atau apa yang harus saya lakukan atau perhatikan ketika akan memulainya gitu kan ya. Yang pertama, teman-teman harus perhatikan bahwa konten yang teman-teman buat itu adalah orisinal. Jadi orisinalitasnya diperhatikan. Artinya karya yang teman-teman buat itu memang harus karya teman-teman sendiri, bukan mengambil hasil karya orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita ngaku-ngaku hasil karya kita, padahal bukan. Terus yang kedua, kita juga perhatikan etika publik. Loh, kok kita ngomongin etika? Padahal tadi di awal perbedaan CJ dengan jurnalis itu katanya tidak terikat etika. Nah, itu kan kode etik ya, tentang kode etik.
Tapi yang namanya etika publik dimanapun dan kita sebagai siapapun gitu tetap harus memperhatikan yang namanya etika publik. Etika publik itu kayak gimana sih? Meskipun tadi etika publik itu kayak misalkan apa ya, jangan sampai nih ketika kita ambisi banget ingin disiarkan gitu ya karyanya, kita jadi mengada-ngada cerita gitu dalam membuat berita. Misalnya narasumber yang diwawancara jadi diada-adakan, jadi diada-adain. Saudara kita suruh pura-pura jadi wisatawan misalnya, terus disuruh ngasih testimoni, baik itu positif maupun sebaliknya. Nah, itu nggak bisa gitu ya, harus ada etika-etika publiknya, etika-etika secara umumnya. Selain itu juga kan kalau kayak gitu kita artinya menipu publik. Pastinya malah jadi nggak barokah juga gitu kan ya, nggak dapat asas kebermanfaatannya gitu. Terus mungkin kita juga bisa perhatikan format, cerita, dan konsistensinya. Nah, sebenarnya sih tidak ada aturan karya CJ itu benar-benar saklek harus 5W1H seperti jurnalis profesional gitu ya, namun juga bisa memuat lengkap gitu. 5W1H-nya ya kenapa enggak gitu, justru itu meningkatkan peluang karya kita diterima dan terpublikasikan kan gitu ya. Selanjutnya tuh konsistensi, misalnya karya pertama kita ditolak, karya kedua kita ditolak, karya ketiga ternyata diterima nih. Nah, kita tidak cukup berpuas diri lah gitu istilahnya. Justru kita asah skill kita, itu menjadi peluang kita, siapa tahu kita malah bisa menjadi kontributor yang selalu diandalkan oleh media massa yang sering menayangkan karya-karya kita gitu kan ya. Jadi konsistensi gitu. Nah, setelah disiarkan, ada juga nih lanjutkan, misalkan karya kita alhamdulillah udah berhasil disiarkan gitu kan ya sama media yang kita tuju. Lanjutan yang terpentingnya apa? Nah, karena ini eranya era digital, jangan lupa manfaatkan media sosial kalian untuk mempromosikan hasil karya kalian yang sudah dipublikasikan oleh media massa. Gitu kan biasanya suka ada linknya ya, kalau misalkan dia seandainya tayang melalui situs-situs kayak gitu. Next slide. Oke, ini ada tentang structure of the story gitu sebenarnya. Tadi sekali lagi sebenarnya tidak ada tuntutan CJ itu misalkan pengambilan gambarnya harus sejernih hasil karya profesional jurnalis, dan tapi alangkah lebih baiknya ya tadi yang saya bilang lebih lengkap ya, akan lebih baik dan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk bisa disiarkan kayak gitu. Nah, ini saya mau ada sebuah video dulu sebelum saya masuk ke materi structure of the story. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini adalah salah satu YouTube resminya ini ya, akun resminya Net Citizen Jurnalis dari Net TV, di mana dia itu masih aktif, terakhir update-nya 2 bulan yang lalu. Nah, di sini coba kita lihat salah satu videonya. Rindu makan tempe saat berada di Amerika Serikat? Di kota Appleton, negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat, ada satu resto yang memproduksi tempenya sendiri nih. Tempe yang dibuat sendiri oleh pihak Java Warung di kota Appleton, negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat ini biasanya disajikan dalam berbagai macam masakan di restoran ini. Tapi bila Anda ingin membelinya dan dibawa pulang juga bisa, karena harganya cuma $2,5 Amerika Serikat per tempe. Awalnya, resto ini membeli tempe produksi Meksiko untuk bahan masakannya. Tapi rasanya berbeda dan sedikit pahit. Makanya, restoran Java Warung memproduksi tempenya sendiri untuk mendapatkan rasa yang sama seperti di Indonesia. Buka restoran Indonesia kayaknya tidak ngeh ya kalau restoran Indonesia tidak ada tempe. Sedangkan tempe ada di supermarket sini, tapi bikinan Meksiko punya. Jadi waktu saya coba itu pahit sekali. Jadi kayak tempe, jadi kita selalu bikin tempe. Berdiri sejak 2013, restoran ini menyajikan ragam masakan Indonesia. Mulai dari mie goreng, nasi goreng, soto ayam, semur, aneka makanan berbahan dasar tempe, dan lain-lain. Oh iya, pengunjung juga bisa membeli tempe yang belum dimasak untuk dibawa pulang loh. Harganya cuma $2,5 Amerika Serikat atau sekitar Rp36.000.
Nah, tadi meskipun dari tayangan tadi gitu ya, meskipun kita bukan jurnalis profesional, tapi tidak ada salahnya gitu kita mempelajari structure of the story dalam membuat sebuah cerita gitu. Struktur cerita itu secara umum terdiri dari 3 tahap gitu ya. Kita bisa mengawalinya dengan sesuatu yang bisa menggugah audiens buat mau dengerin sampai akhir. Tadi contohnya kalau di tayangan tadi, tayangan tempe tadi sebenarnya ya tempe ya udah gitu biasa aja gitu ya, akan menjadi suatu hal yang biasa aja. Toh itu juga makanan kita sehari-hari gitu di Indonesia. Tapi dia memulai kalimatnya itu seolah-olah kita disuruh bernostalgia gitu, khususnya bagi warga-warga Indonesia yang tinggal di Amerika. Sesuatu yang dia tuh bernostalgianya sesuatu seolah-olah tempe itu adalah sesuatu yang dirindukan bagi orang Indonesia yang ada di Amerika ketika dia menjadi seseorang penikmat tempe gitu. Lalu dia masuk pada yang sifatnya to inform, menginformasikan kalau kangen tempe tuh nggak usah nunggu sampai pulang ke Indonesia gitu, tapi di Amerika juga ada kok gitu. Dari situ dia udah masuk ke isi pesannya. Dia juga masuk ke pendekatan tadi ada wawancara dari si pemilik restonya ya, di mana pemilik resto itu bilang kalau misalkan saya tuh pernah beli tempe di Amerika, cuman ya itu pahit gitu, makanya dia coba buat karena kalau misalkan kita buka resto khas Indonesia tapi nggak ada tempenya tuh gimana gitu kan ya. Nah itu dia udah masuk ke isi pesannya dari hasil si wawancara itu. Lalu akhirnya dia akhiri informasinya itu dengan cara persuasif gitu, secara nggak langsung itu persuasif. Dia mengajak dengan cara membagikan info-info menu, dia juga bisa orang-orang juga bisa beli tempe olahannya atau tempe mentahannya, juga dia menginformasikan harga kayak gitu. Jadi ada alur ceritanya di sana gitu. Next slide. Oke. Kalau ini sebenarnya lebih ke teknis ya, nggak wajib-wajib banget sebenarnya harus dilakukan, tapi setidaknya ketika kita punya modal ini bisa kita pelajari dan mungkin bisa kita praktekkan juga ketika mengambil sebuah gambar atau video gitu. Jadi hanya sebagai untuk bekal aja ya. Atau mungkin sebenarnya teman-teman juga udah ada yang lebih mahir lah di sini gitu untuk mengambil shoot-shoot dalam gambar atau video. Nah itu pertama, ada extreme wide shoot atau EWS biasanya disingkatnya dan wide shoot. Kalau extreme wide shoot, kalau misalkan teman-teman lihat gambarnya terus dibandingkan dengan yang sebelahnya, itu bisa tampak jelas ya perbedaannya. Kalau EWS itu biasanya digunakan untuk menunjukkan sebuah lingkungan gitu, di mana si subjek itu berada. Nah, kalau tipe EWS ini seringkali dipakai untuk membangun suasana. Misalnya kalau dalam film itu suasana sebuah adegan gitu, dia pakai pengambilan EWS gitu. Kenapa sih EWS kalau EWS ini biasanya digunakan tadi selain untuk menggambarkan suasana, subjek terkadang hampir tak tampak juga nih dalam pengambilan EWS karena kan dia lebih ingin menggambarkan suasana atau latar tempatnya, sudut pandang yang lebar, makanya disebutnya ekstrim gitu ya, sudut pandangnya lebar sekali. Tujuannya yaitu tadi digunakan sebagai exhibition shoot untuk memperhatikan si latar tempat. Jadi fokusnya lebih pada ke tempat aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman liputan ingin menggambarkan suasana misalkan air terjun gitu ya, suasana air terjun yang sangat indah, sangat luas gitu. Ya itu bisa menggunakan teknik si EWS ini. Nah, yang sebelahnya itu ada wide shoot. Pada dasarnya itu hampir mirip ya dengan yang EWS. Bedanya kalau wide shoot itu masih memperlihatkan si objeknya. Jadi kalau kita lihat kalau yang EWS itu benar-benar objeknya tidak terlihat atau kurang terlihat, tapi kalau yang wide shoot ini dia masih memperlihatkan objeknya gitu dengan cukup jelas ya kalau kita lihat. Hal ini tuh tujuannya untuk apa sih? Hal ini tujuannya itu untuk memperlihatkan hubungan antara si subjek dengan kondisi di sekitarnya gitu. Kayak misalkan kalau kita foto pengen ada kitanya tapi pengen tetap ada latar tempat belakangnya gitu, keindahan alamnya, itu bisa menggunakan teknik wide shoot. Terus misalkan contoh wide shoot itu relevan kayak gini, dengan objek misalkan petani ya, petani yang sedang memanen padi di ladang gitu, ada petaninya, ada juga si sawahnya. Oke, tadi contohnya yang wide shoot itu dengan misalkan petani
yang sedang berada di sawah gitu, yang memanen padi di ladang. Itu kita kenapa tujuannya kita mengambilnya what shoot, stream what shoot, karena kita ingin tersebut melihat tingkat kesulitannya ladang yang harus ia telusuri. Jadi sebenarnya kita kalau ngambil gambar itu nggak cuma ngambil gambar gitu, melalui teknik ini itu kita bisa menggambar suasana apa yang kita sampaikan ke audiens kita kayak gitu. Next, nah ini selanjutnya itu ada medium shoot dan close up. Ini jangan salah fokus sama subjek. Nah, di sini. Cek, halo? Ibu Anissa? Oh iya, maaf. Oke, lanjut lagi ya. Jadi tadi kalau medium shoot itu pengambilannya setengah bagian pada sebuah objek. Nah, terus kalau medium shoot itu maksud dan tujuannya untuk apa? Kalau medium shoot itu tujuannya untuk membuat khalayak lebih fokus terhadap objek dalam jarak menengah gitu ya, nggak yang close up banget tapi medium shoot gitu ya, namanya juga medium. Nah, kalau pada subjek manusia, tipe shoot ini akan menampilkan sebatas pinggang sampai atas kepala aja gitu. Beda sama yang sebelahnya, kalau medium close up, dia dari apa tuh, dari kepala sampai dada ya, kurang lebih ya, kayak gitu. Nah, itu kurang lebih perbedaannya. Sedangkan kalau medium close up, dia sebenarnya lebih meningkat lagi nih, fokus pada si objek atau subjeknya. Sehingga ingin menekankan ada kedekatan secara personal pada objek tersebut, kayak gitu. Next slide. Ini kalau nggak salah slide terakhir. Oke, selanjutnya itu tadi ada close up dan extreme close up ya. Nah, ini yang terakhir, kalau misalkan untuk membangkitkan emosi gitu ya dari suatu objek secara lebih jelas, itu dibutuhkan close up shoot yang menempatkan suatu bagian tertentu dari si objek tersebut. Misalkan pada bagian jemari tangan yang mengepal dari pemeran pada sebuah film gitu, diambil close up untuk memperlihatkan emosi dan amarah si subjek tersebut misalkan gitu. Nah, kalau extreme close up sebenarnya jarang sih ya, jarang digunakan. Tapi ini biasanya kalau digunakan pun untuk memperlihatkan detail khusus pada bagian si objek. Misalkan pada bagian kepala sebuah objek menggunakan extreme close up untuk memperlihatkan kayak luka gores pada bagian pipi kanan atau pipi kiri secara jelas. Jadi dia ingin menonjolkan ada sesuatu nih yang perlu diperlihatkan pada bagian kepala dari seorang subjek kayak gitu. Next, nah di sini nodi shoot itu biasanya itu digunakan dalam wawancara maupun dialog gitu. Sebenarnya nodi shoot ini tuh tujuannya untuk menangkap respon atau reaksi sih. Jadi kayak misalkan kalau kita wawancara seseorang, itu biasanya dia mengeluarkan respon atau reaksi tertentu, nah ini disebutnya nodi shoot gitu. Jadi salah satu mirip juga dengan pengambilan gambar over the shoulder shoot juga itu mirip. Cuman kalau misalkan over the shoulder shoot itu dia biasanya dari ada seolah-olah ada pihak si orang yang mau mewawancarainya. Nah, kalau ini dia fokus ke si ekspresi pada orang yang diwawancarainya tuh kayak gimana gitu. Nah, terus yang terakhir ada two shoot, itu merupakan tipe shoot yang menampilkan dua orang dalam satu frame kamera ya. Tipe shoot ini biasanya digunakan untuk membangun hubungan antara satu subjek dengan subjek yang lainnya. Terus masing-masing subjek juga dapat saling berinteraksi dan terlibat dalam gerakan atau tindakan ketika pengambilan gambar tersebut gitu. Tipe shoot to shoot ini juga sering digunakan misalkan ketika dua presenter atau presenter dengan dua presenter sedang membawakan acara ataupun memperkenalkan dua orang secara bersamaan gitu. Jadi itu kurang lebih. Oke, terima kasih. Berikut pemaparan dari saya. Mangga saya kembalikan kepada Pak Fadli selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Anissa atas pemaparan materinya.
tadi udah disampaikan dengan cukup jelas dan menarik ya terkait dengan citizen journalism itu sendiri. Mungkin ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi dari materi Ibu Anissa tadi, di mana kita bisa jadi seorang citizen journalism itu, CJ itu kita tidak harus terbatas oleh alat, karena CJ itu memungkinkan kita untuk tetap memproduksi konten dengan alat yang dengan smartphone yang kita miliki seperti itu. Kemudian juga udah diulas tentang konsep dasar, kemudian perubahan perilaku orang di zaman sebelum CJ dan setelah CJ itu, di mana dulu kalau kita melihat tokoh atau artis, kita mungkin minta foto atau minta tanda tangan atau minta salaman. Sekarang jadinya rata-rata pasti ngeposting ya, jadinya postingan akhirnya, awalnya jadi endingnya pasti jadi story gitu, Insta story dan lain-lain. Nah, sebelum kita mengulas beberapa pandangan dari Bu Anissa tadi, Bu Anissa di sini udah ada beberapa pertanyaan sih dari teman-teman. Mungkin saya akan bacakan. Beberapa pertanyaannya juga ini sudah dijabarkan sama Ibu Anissa sih, tapi mungkin saya akan bacakan nanti Ibu, kalau ada tambahan materi nanti Ibu tinggal jelaskan lagi. Yang pertama itu dari Al-Fatih by Hakim. Dia sorry Bu. Yang pertama itu dari Rudit Haidar. Jadi dia mau nanya tentang yang berperan dalam bidang watchdog itu harus punya kriteria tertentu seperti apa gitu. Kalau ada kriteria tertentu, itu kriterianya apa saja, Bu? Jadi kalau misalkan CJ berperan sebagai watchdog. Oke. Tadi yang watchdog itu kan artinya dia pengawas ya, mengawasi. Makanya tadi saya pembahasannya sebenarnya lebih secara umum, watchdog journalism secara umum biasanya itu yang dilakukan oleh jurnalis. Kalau misalkan kalau kita ngomongin jurnalis profesionalnya, itu sebenarnya ada bidang khususnya gitu. Makanya tadi saya bilang CJ itu jarang yang melakukan watchdog jurnalis ini gitu, karena ya itu tadi erat kaitannya dengan sistem pemerintahan kayak gitu. Cuman kayak gini, misalkan selain pemerintahan juga ada contoh kayak misalkan nih, kan itu tentang konteksnya bisa tentang konteks sosial juga ya, yang misalkan merugikan masyarakat. Sebenarnya tidak harus melulu tentang pemerintahan. Misalkan kita menemukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian, adanya persebaran kunci jawaban kayak gitu. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam watchdog yang bisa kita lakukan sebagai CJ gitu. Karena kan kalau kita ngomongin watchdog jurnalis itu kayak terlalu berat gitu ya rasanya. Bahkan kalau misalkan kita tahu nih contohnya dulu ada Presiden Amerika Serikat yang ke-37, gara-gara watchdog jurnalis ini dia sampai mengundurkan diri gitu. Saya lupa namanya. Jadi dia tuh maksudnya efeknya tuh besar juga gitu. Makanya tadi kalau misalkan kita tidak mau mengarah ke pemerintahan, ya tadi contohnya hal-hal yang kecil, itu kalau kita mau menjadi CJ, sebenarnya tidak ada kriteria khususnya, cuman ya itu tadi contohnya pelaksanaan ujian, kebocoran, kunci jawaban, itu juga bisa karena adanya kecurangan di situ kan gitu. Kita mewakili masyarakat ingin memberitahukan hal tersebut. Kayak gitu Pak Fadli. Sip. Oke, jadi sudah dijawab ya pertanyaan dari dia Haidar tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu, ini agak terkait sama materi terakhir tadi. Jadi dari Irene Teresa, dia ingin menanyakan apakah seorang CJ itu jika liputannya ditayangkan itu dibayar? Jika kita punya liputan bagus untuk CJ yang masih baru, kemana dan bagaimana kita mengirim liputan kita? Oke, jadi gini, mungkin tadi ada yang belum saya jelaskan ya. Apakah kalau misalkan kita membuat karya CJ itu hasil editingnya harus seperti konten kreator gitu, harus benar-benar bagus? Justru enggak gitu. Justru kita tuh biasanya mengirimkannya itu hanya mentahannya aja. Makanya kalau misalkan kayak teman-teman saya di net gitu ya, bukan mengeluh juga sih,
Iya, jadi karya CJ yang dikirimkan itu sebenarnya ada yang bagus, tapi ada juga yang mentahannya doang. Tapi justru dengan mentahan itu kan nanti akan diedit oleh tim redaksional. Justru di sini perbedaan CJ dengan profesional jurnalis, itu kita sebagai CJ tidak perlu capek-capek melakukan redaksional, karena redaksional itu akan dilakukan oleh dari tim media massa tersebut kayak gitu. Jadi kita cukup mengirimkan gambar atau si tayangannya, terus mengirimkan teksnya, dan biasanya pun yang menjadi VO-nya atau adalah dari si profesional tersebut kayak gitu. Nah, terus masalah dibayar atau tidak, kalau dulu sih, kalau misalkan berhasil tayang di TV itu dapat honor. Cuma saya nggak tahu nih honornya bisa disebutin di sini apa enggak ya. Saya juga dapat infonya dari teman saya yang kerja di beberapa stasiun televisi, itu dapat kalau misalkan tayangnya di TV-nya. Nah, tapi setahu saya kalau misalkan tayangnya misalkan di medsos atau di situs itu tidak gitu. Cuman nih saya di tren 2020 ini, tapi yang saya lihat yang di TV itu sudah agak mulai berkurang. Tapi justru mereka tuh lebih banyaknya di YouTube. Tadi seperti yang saya liatin ke teman-teman ya, yang ada YouTube resmi yang Net TV itu gitu. Nah gitu sih. Jadi kalau besarannya saya nggak tahu boleh disebutin di sini apa enggak. Gitu Pak. Oke Bu, baik. Jadi tadi masih ada pertanyaan lanjut ininya Bu. Irene itu nanya proses pengirimannya itu seperti apa Bu? Mungkin Ibu bisa kasih gambaran ya. Pengirimannya itu seperti apa? Biasanya via email atau gitu. Oke, biasanya untuk media-media massa itu dia beda-beda ya. Ada yang dia menggunakan aplikasi khusus dan biasanya dia juga tertera langsung di websitenya. Nanti misalkan kalian mau menuju ke media massa yang mana, kalian bisa buka informasinya di situs resmi masing-masing stasiun yang kalian tuju gitu. Dan mungkin saya juga pengen share sih, kalau dari tadi kan sebenarnya kita bahasnya lebih banyak ke tayangan dalam bentuk video ya. Sebenarnya CJ juga nggak cuma dalam bentuk video sih, bisa dalam bentuk gambar dan tulisan gitu. Kayak yang penting gambar dan tulisan itu kayak misalkan yang penting gambar dan tulisan maupun video itu tetap melalui yang namanya filter atau gatekeeper dari media massa yang dituju kayak gitu. Oke, jadi nanti Irene tinggal mungkin bisa browsing ya tiap media itu cara untuk nge-apply kontennya seperti apa ya. Mungkin bisa ada yang via email, ada yang via upload biasanya kan. Ada yang udah disediain websitenya kayak Net TV itu kan dia via upload ya. Jadi dia udah punya akun ya. Kalau kita sebagai CG di Net TV itu kita dikasih akun dan kita ngupload dan mereka tinggal milih gitu. Biasanya gatekeepernya milih apakah ini layak tayang atau enggak, kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu Anissa, ini terkait dengan teknis sih. Teknis. Jadi dari Al-Fatih itu nanya soal close up. Jadi perbedaan medium close up dan close up itu apakah dibedakan berdasarkan lensanya juga Bu atau gimana kayak gitu? Oke, ini lebih ke teknis ya. Kalau misalkan saya mungkin bisa jawabnya hanya yang secara kegunaannya saja gitu ya. Tadi ya kalau misalkan medium shoot itu ya tujuannya itu untuk membuat halayak itu ya lebih fokus terhadap objek dalam jarak menengah gitu. Jadi mungkin kalau untuk teknisnya itu lebih cara ke pengambilan gambar. Kalau medium shoot itu lebih menekankan pada dari bagian kepala hingga bagian pinggang, sedangkan kalau medium close up itu dari bagian kepala hingga bagian dada gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan ukuran lensanya itu lebih ke secara teknis ya sih Pak. Oke Bu, jadi udah dijawab ya Al-Fatih ya. Jadi Al-Fatih bahwasannya mungkin Ibu Anissa tadi menyampaikan bahwa terkait shoot itu adalah kaitan antara konten dengan bagaimana framing dari konten itu dibuat. Jadi dia tidak terbatas oleh lensa, tapi lensa itu bisa jadi tambahan untuk sebagai peralatan yang memudahkan mungkin jaraknya jauh, jadi bisa dijangkau dengan close up pakai lensa yang lebih jauh juga, mungkin seperti itu. Next,
ada pertanyaan dari Dina Fitriah. Dalam bentuk apakah berita yang siap dikirim ke media tujuan? Lalu ketika berita CJ terpilih oleh media-media tujuan, apakah berita tersebut diedit ulang oleh pihak media atau pure kirim dari CJ? Terima kasih. Oke, ini terima kasih untuk Dina pertanyaannya. Ini pertanyaannya sama kayak siapa tuh tadi sebelum Alfat ya. Jadi tadi yang saya bilang, justru kalau misalkan CJ itu kan tadi berbeda dengan profesional jurnalis, tapi kalau kita membuat konten yang lebih bagus ya akan lebih baik gitu. Biasanya diedit ulang gitu. Kalau kita perhatikan durasi, tayangan CJ itu tidak pernah lebih dari 2 menit. Biasanya 1 menit atau 53 detikan lah, 1 menit biasanya normalnya kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalkan kita udah kirim panjang lebar, biasanya mereka cut gitu. Dan mereka juga biasanya nggak langsung nerima gitu aja. Makanya kan dari semua kontributor yang mengirimkan, itu ada yang ditolak dan ada yang diterima tuh kenapa? Mereka kan pasti juga meng-cross-check kebenaran informasinya. Terus mereka juga menayangkan kan nggak mungkin yang juga kan biasanya ada pakai headline-nya, ada voice over-nya gitu. Makanya nanti kita ketika mengirimkan video itu pasti diminta juga naskah atau teks tentang atau informasi tentang si peristiwa yang kita liput kayak gitu. Jadi itu pasti diedit lagi, tidak mungkin yang mentahannya benar-benar mereka tayangkan kayak gitu. Kan mereka ada tim redaksionalnya. Oke, jadi seperti itu ya, Dina ya. Jadi selanjutnya Bu, kita coba untuk semacam nge-review materi Ibu tadi. Mungkin juga ada beberapa teman kita yang di dalam acara ini yang pengen bertanya, tapi mungkin kesulitan merumuskan pertanyaannya. Jadi ada hal-hal mungkin yang mereka pengen tanyakan terkait dengan realitas yang terjadi ya Bu ya. Utamanya belakangan ini. Dan itu tadi Ibu sudah singgung ya soal user generated content gitu. Jadi kemarin kan itu ada 2 insiden yang besar ya, yang cukup ramai ya. Yang pertama itu tentang kecelakaan pesawat ya. Kecelakaan pesawat itu kan pure gambar yang disebar yang diberitakan di televisi pure dari gambar warga. Jadi tidak ada sama sekali liputan tentang dari wartawan profesional. Kemudian materi gambar itu kelihatannya tidak diambil dari si user generated content, tapi dari media sosial. Jadi konten yang sudah viral kemudian di-retrieve oleh pihak media, kemudian tinggal ditulis retrieve from kayak gitu, Bu. Itu apakah masuk dalam kategori CZ, konten CZ karena atau seperti apa, Bu? Ya, jadi kasusnya bukan si orangnya yang mengirimkan langsung ke media ya? Iya, jadi betul ya? Oke. Oke, kalau menurut saya di era disrupsi digital ini itu bisa. Kenapa? Karena ketika media massa mengambil dalam hal ini udah atas izin si pembuat konten pastinya ya. Kalau misalkan dia karena media massa yang menayangkan, artinya kita sudah melalui gatekeeper dan filterisasi ini gitu. Jadi menurut saya ini bisa gitu karena sudah melalui gatekeeper dan yang menayangkannya pun media massa yang terpercaya kayak gitu Pak. Jadi menurut saya bisa gitu. Karena sebenarnya agak bias juga ya ketika kita ngomongin era disrupsi digital, di mana kan kalau misalkan era disrupsi digital ini media-media massa juga apalagi media-media konvensional itu harus sudah bisa beradaptasi dengan era-era digital seperti saat ini kayak gitu. Apalagi sekarang kan kayak informasi-informasi itu justru lebih banyak di yaitu tadi media-media tadi Papa bilangnya Instagram kan kayak gitu salah satu contohnya. Jadi seperti itu ya, mungkin kalau ada teman-teman mungkin yang bertanya-tanya tentang sekarang itu kan lagi kebanyakan media-media arus utama, media-media profesional itu banyak mengambil materi gambar yang viral-viral gitu dijadiin media berita kan. Kalau di zaman CJ awal-awal 2010 itu, di zaman-zaman saya dulu itu 2010 CJ itu kita masih mencari konten. Jadi kita semacam buat tim liputan gitu. Jadi mahasiswa itu buat tim liputan,
kemudian nyari materi apa yang layak, kemudian di-upload di akunnya CJ kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya banyak berita-berita viral, kemudian materi-materi gambarnya itu yang dijadiin potongan-potongan gambar untuk mendukung VO-nya si stasiun televisi. Kalau misal kejadian yang penyerangan di Tangerang itu Bu, yang John Kay itu kan gambarnya banyakan dari media sosial kan dan tayang di televisi seperti itu. Itu masuk dalam kategori CJ berarti Bu ya, selama dia udah lewat gatekeeper ya Bu ya. Iya, betul. Karena kan pasti media massa juga sebelum menayangkan, pasti mereka juga meng-cross-check ya. Tidak mungkin mereka menayangkan itu asal-asalan gitu. Pasti mereka juga meng-cross-check kebenaran informasinya, terus sumbernya siapa gitu. Dan biasanya kalau namanya CJ, nama kontributornya itu biasanya wajib dicantumkan kayak gitu. Misalkan ini kontributornya siapa gitu. Kalau menurut saya di era disrupsi itu masuk lah gitu. Sip. Berarti ini masuk ke kriteria yang Ibu sudah jelaskan tadi tentang perubahan perilaku ya. Jadi ketika orang-orang sekarang ketika ada kecelakaan ngangkat HP itu jadi semacam satu sumber informasi juga ya yang mungkin bisa diambil untuk jadi sebagai pembanding ya apakah kejadiannya real atau enggak kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi ada yang menarik Bu tentang pertanyaannya si Rudi tadi tentang watchdog tadi ya. Jadi dia bertanya tentang bagaimana watchdog itu ketika diterapkan oleh CJ gitu kan. Dan Ibu tadi udah ngasih contoh tentang Presiden ke-7 Amerika Serikat, Presiden ke-37 Richard Nixon kalau nggak salah namanya Bu. Iya, Nixon. Iya betul, Jadi karena Nixon. kasus skandal Dia kan. kalau nggak salah satu-satunya Ya. Presiden Amerika Serikat yang pertama kali mengundurkan diri kan, karena skandalnya terbongkar gara-gara watchdog journalism ini. Jadi ya emang efeknya besar sekali sih. Gitu. Jadi dia itu sebenarnya dia di impeachment. Jadi di impeachment sama Senat, tapi sebelum diputuskan dia mundur. Jadi tidak keburu di impeach. Jadi dia sudah mundur dulu sebelum diputuskan. Nah, itu terkait dengan pertanyaannya tadi teman kita, sebenarnya mungkin agak ada yang sulit itu CJ Bu biasanya akses Bu. Jadi karena CJ ini bukan jurnalisme profesional, jadi dia tidak punya ID. Biasanya kalau dia mau jadi watchdog itu dia banyak akan kesulitan. Misalkan kemarin kasus-kasus corona kan mereka mau mengungkapkan tentang peredaran hal-hal yang janggal lah, semacam janggal kayak gitu, mereka biasanya ditahan aparat kayak gitu. Gimana pandangan Ibu terkait CJ seperti itu Bu? Ya betul. Makanya tadi kan saya sempat menyinggung, saya jarang sekali melihat hasil tayangan karya CJ yang berhubungan dengan watchdog. Kalaupun ada juga tadi jarang sekali yang berhubungan dengan aparat pemerintahan. Paling-palingnya tadi yang saya contohin, yang saya pernah lihat real hasilnya itu tadi kasus bocornya jawaban soal ujian gitu. Nah, tapi sebenarnya ya kita jangan terlalu terbatas pada pemerintah juga sih. Kalaupun kita merasa kesulitan untuk mengakses hal itu gitu, banyak konteks-konteks sosial yang berhubungan dengan pemerintahan tapi tidak harus berhubungan langsung dengan pemerintah itu sendiri yang bisa kita liput kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ngasih contoh lain gitu? Di sini belum ada pertanyaan. Saya jeda sebentar dulu Bu, saya harus nge-share linknya buat absensi anak-anak. Oh iya, boleh. Kalau sebenarnya sih saya tuh berharapnya ada yang bertanya, apa bedanya CJ dengan konten kreator? Ada yang mau jawab nggak? Karena sebenarnya kalau kita ngomongin CJ dengan konten kreator, sekarang sebenarnya lebih menjamur konten kreator sih daripada CJ, ya nggak sih? Nah, saya malah pengen kalau bisa ada yang jawab, ada yang tahu nggak bedanya apa konten kreator dengan CJ? Kenapa konten kreator nggak bisa disebut sebagai CJ? Coba. Ada yang mau jawab nggak? Sebenarnya dari tadi saya ngarepin ada yang nanya itu, cuma karena nggak ada yang nanya, saya aja yang nanya. Jadi oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman yang pengen absen, saya ingatkan sekarang sudah ada linknya di chat, sudah saya forward linknya. Jadi teman-teman tinggal absensi di situ. Kemudian
terkait pertanyaan Ibu Anissa tentang kenapa konten kreator itu tidak dikatakan CG ya. Konten kreator mungkin yang pertama ada yang mau jawab teman-teman? Kenapa dia tidak dikatakan CG? Ada yang pengen komentar di link di chat, atau ada yang pengen bagi pandangannya terkait konten kreator yang lagi menguasai pasar informasi? Ini kayaknya harus di-push sama hadiah nih kayaknya. Ayo yang bisa jawab, saya kasih ini deh, isi pulsa. Iya, kalau ada yang bisa jawab saya isiin pulsa. Tuh ada hadiah tuh dari Ibu Anissa, ngasih door prize pulsa ya. Oh, ini langsung ada pertanyaan, Bu, dari Fitria Zahra. Fitria Zahra, mungkin konten kreator lebih keren kelihatannya dibandingkan CJ. Perbedaannya apa konten kreator dengan CJ? Ayo, coba. Saya lihatnya sih kalau konten kreator itu kan dia tidak melalui gatekeeper ya, jadi dia sama sekali tidak ada redaksinya ya. Oh, ya. Itu dia gugur ya. Kalau misalkan Fitria Zahra bilang kayak apa, konten kreator kan lebih keren dari CJ. Nah iya, makanya saya mau bilang kalau misalkan kalian tuh udah jago banget videografer gitu ya, tingkat dewa, ya jadi konten kreator aja gitu kan. CJ itu memang diperuntukkan, kan tadi saya udah bilang, CJ itu sebenarnya untuk mendukung dan memudahkan profesi jurnalis itu sendiri, yang dimana profesi jurnalis itu mungkin kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah tertentu untuk meliput suatu kejadian yang up to date saat itu juga gitu. Nah, jadi CJ itu lebih ke arah situ. Jadi kalau misalkan kita mau bandingkan dengan konten kreator, ya lebih bagusan konten kreator lah ya, itu mah udah pasti gitu ya. Walaupun misalkan kalau konten kreator dia pasti punya tim editingnya sendiri gitu kan, makanya hasil karyanya juga kalau yang namanya YouTuber mah pasti bagus-bagus gitu, tapi ya tetap konten kreator, dia mah nggak bisa disebut sebagai karya CJ gitu, karena dia mah bukan masuk ke dalam konten berita dan tidak melalui, tadi betul kata Pak Fadli, tidak melalui yang namanya gatekeeper itu gitu. Kalau di ilmu komunikasi pasti ada ya Pak ya teorinya tentang gatekeeper ini ya. Gitu, betul siapa Fitri. Ya. Konten kreator lebih bebas berekspresi. Tentang konsep dasar, Bu. Jadi bukan udah jelasin tentang kode etik, kemudian undang-undang pers, kemudian jadi wartawan profesional itu kan pasti syaratnya dia adalah punya institusi media kan. Jadi setiap wartawan profesional itu syaratnya ya pasti dia harus punya institusi media dan terdaftar di Dewan Pers biasanya. Walaupun saat ini banyak media yang belum selesai proses pendaftarannya di Dewan Pers ya. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pers itu sendiri ya. Tapi kalau terkait CJ ini, benar kata Ibu tadi, mungkin terkait dengan keterbatasan media menjangkau informasi ya. Kontributor kan tidak bisa ada di mana saja. Jadi mungkin dia ada di Aceh atau di Papua yang tidak ada kontributornya. Mungkin media juga kesulitan. Jadi saya juga pernah ikut satu seminar tentang yang diadakan di TV juga, mungkin seminarnya sama mungkin sama seminar yang Ibu ikuti waktu itu. Jadi mereka bilang bahwa ketika ada satu kejadian dan mereka dengar informasinya value newsnya tinggi, mereka itu langsung nelponin koresponden atau kontributor mereka, dan ketika kontributornya tidak ada di lapangan, mereka benar-benar resah, kesulitan di mana mau ngambil konten. Nah, apalagi televisi ya, karena televisi itu harus ada gambar ya, harus ada materi gambar yang di-upload kayak begitu. Jadi mungkin itu salah satu hubungan yang sangat baik ya, yang seperti video tadi antara CJ dan jurnalis profesional. Itu mungkin ya Bu ya, kira-kira Bu. Ya, ini emang oke Bu, saya udah ada yang lagi pertanyaan nih Bu. Gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi. Ini mereka nanggepin yang tadi sih. Ada ya. Tapi tadi jawab ya sebelum mereka jawab. Menarik nih. Kita udah berhasil mengengage mereka untuk ikut berpartisipasi. Jadi ini dari Agnia, dia berpendapat bahwa konten kreator mereka membuat konten, kalau JJ mereka membuat konten dari keadaan atau yang lagi up to date, hot banget. Nah itu dari Agnia ya. Jadi dia membedakan konten kreator dengan JJ itu tentang value informasinya. Ya boleh juga sih. Gimana pendapat Ibu? Dia membedakan dari value-nya, Bu.
Jadi katanya harus hot dan update. Gimana? Jadi kata si Agnia itu konten kreator tuh sama CJ itu beda. Kalau konten kreator tuh dia kontennya dibuat, sedangkan CJ itu kontennya diambil gitu. Jadi realitas yang dijadikan informasi. Kalau konten kreator Iya, betul. kontennya dibuat gitu. Iya, betul. Kurang lebih bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan, kebayang nggak kalau misalkan si J itu membuat kontennya seperti konten kreator, pasti media massa juga akan berpikir, ini mah udah kebanyakan gitu. Buat apa juga kita tayangin di media massa kita gitu kan, nggak ada sesuatu. Jadi kan kata kuncinya harus ada sesuatu hal yang eksklusif gitu kan. Ketika itu tidak lagi menjadi eksklusif dan memang sudah menjamur dibuat oleh konten kreator, ya buat apa juga gitu kan ditayangkan di media massa kayak gitu. Jadi ya tadi eksklusifnya dapat nggak nih gitu. Nah kalau eksklusifnya katanya Bu, eksklusif yang dibuat-buat Bu. Jadi kalau konten kreator tuh eksklusifnya dibuat-buat. Eksklusif yang dibuat-buat ya, ngeprank gitu kan ya kalau sekarang ya. Ini ada lagi dari gitu. Fitria, Ibu Fitria ya. Ini Ibu Fitria kayaknya kita sering komunikasi nih di LAK ini. Jadi salam ya Bu. Jadi kata Ibu itu JJ masuk gatekeeper lebih susah juga karena ada proses verifikasi apakah nyata atau prank. Karena ada etika yang sedangkan konten kreator prank juga masuk sebagai konten. Oke, jadi itu pandangan dari Ibu Zahra ya. Benar Bu, benar. Iya sih, intinya ada pada gatekeeper, betul. Terima kasih tanggapannya Ibu. Terus ada lagi nih, konten kreator punya branding masing-masing, keunikan dari konten kreator. Ya sih, jadi sebenarnya tadi yang saya bilang sih, karena era disrupsi digital tuh ya, makanya tadi kenapa banyak juga media massa yang ngambil konten itu malah justru dari yang viral-viral yang ada di media sosial, yaitu tadi karena kita masuk ke era disrupsi digital di mana media-media massa juga tetap harus beradaptasi gitu dengan hadirnya digital dan konten kreator ini. Bisa dibilang justru konten kreator ini saingan, lambat laun bisa menjadi saingan ya gitu, karena konten-konten yang mereka upload itu menurut saya juga baik-baik dan sangat informatif kayak gitu Pak. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan Ibu lagi ya. Jadi kita masuk ke pembahasan Ibu sambil kita kaitkan sama pendapat-pendapat yang ada di chat ini dari teman-teman semua. Ada hal yang menarik tentang digital disruption Bu. Saya pengen minta pendapat Ibu terkait dengan masa depan CJ. Jadi saya melihat CJ itu semakin hari itu semakin hilang dari peradaban gitu ya Bu ya. Di tahun 2010 itu sangat booming. Bahkan setiap berita dibacakan dalam satu sesi, misalkan informasi siang dan malam selalu ada slot untuk informasi CJ ditayangkan setiap hari di Net TV terutama sama Liputan 6. Sekarang informasi itu hilang dari siaran langsung pembacaan berita ya, misalkan berita petang atau berita siang. Gimana pandangan Ibu terkait masa depan CJ, kondisi disruption seperti ini Bu? Menurut saya sih kalau kita ngomongin pandangan masa depan, sebelum saya bahas CJ itu sendiri, yang namanya jurnalis, baik itu jurnalis profesional maupun CJ, menurut saya tidak akan hilang utuh gitu. Hanya di sini bukan mereka yang akan berubah atau hilang, tapi medianya yang berubah gitu. Jadi memang betul yang tadi Pak Fadli sampaikan, saya juga memperhatikan hal tersebut. Kalau misalkan CJ di tahun 2010 dengan di tahun 2020 berarti 10 tahun yang lalu, itu ketenarannya sangat berbeda dengan yang ada di 10 tahun yang lalu. Nah, kenapa? Karena tadi disrupsi digital. Karena kan kalau kita ngomongin tentang disrupsi digital, semakin canggih teknologi yang digunakan, itu maka akan semakin kompleks kan kebutuhan industri yang harus diakomodasi kayak gitu. Nah, seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat gitu ya, beberapa sektor industri itu terkena imbasnya. Nah, salah satunya adalah media massa yang dari tadi kita bahas gitu. Mereka itu harus mentransformasikan, melakukan perubahan model bisnis dan sistemnya ke arah digital supaya ya tidak tertinggal jauh gitu dengan
era digital saat ini kayak gitu. Jadi menurut saya baik itu profesional jurnalis maupun CJ itu tidak akan hilang atau tidak akan berubah gitu, akan tetap ada, namun medianya saja yang berubah. Makanya kan tadi saya sempat tunjukkan tuh yang akun resmi CJ-nya Net, kalau saya buka webnya juga dari 2 hari yang lalu itu nggak bisa. Tapi kalau saya lihat di YouTube-nya dia selalu update gitu, bahkan updatean terbaru tuh 1 atau 2 bulan yang lalu gitu. Jadi berarti dia itu mulai merambahnya itu ke digital, sudah sangat jarang ditayangkan di TV. Tapi kalau misalkan kayak di SCTV nih, kemarin saya masih melihat CJ di Liputan 6, walaupun intensitasnya sebenarnya tidak sesering zaman dulu. Dan menurut saya dari kebermanfaatannya CJ karena tadi adanya profesional jurnalis yang tidak bisa menjangkau daerah tertentu, dibutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi menurut saya CJ akan tetap eksis, hanya medianya saja yang berubah gitu. Karena kan tadi mereka harus saling bahu-membahu ya antara warga biasa dengan profesional jurnalis kayak gitu sih Pak. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Irene atau Ibu Irene Teresa. Jadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan saya tadi terkait survive-nya CJ ini, tapi dia mengaitkan lagi dengan apakah CJ itu bisa menjadi seorang content creator atau sebaliknya. Nah ini menarik Bu, karena tadi Ibu bilang bahwa 10 tahun yang lalu dia sangat kuat, jadi legitimasinya tinggi, dan sekarang itu plotnya di live news itu udah kurang. Nah Ibu mengatakan tadi bahwa CJ-nya tetap eksis, tapi medianya yang berubah. Nah, ini pertanyaannya menarik karena dari Irene dia coba mengaitkan dengan konten kreator. Nah, kalau medianya berubah, Bu, apakah CJ-nya juga tidak berubah? Nah, ini kan menarik kan? Kalau CJ-nya juga terdistrupsi, jadinya CJ-nya jadi CC. Mungkin pertanyaannya Irene itu akhirnya Ibu Irene CJ jadi CC. Apakah mereka nggak akan ada perubahan karena kan? Iya, betul. Tapi kalau menurut pandangan saya, tetap yang namanya CJ gitu ya, dia dapat disebut produk CJ, konsepnya mungkin bisa seperti konten kreator, tapi tetap dia harus melalui gatekeeper dulu Pak, gitu. Jadi tetap harus dipublikasikannya oleh media massa gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya konten kreator kan dia nggak ada gatekeepernya ya dia upload aja gitu. Jadi tetap CJ ya CJ gitu. Gitu sih Pak, kalau menurut saya ya tetap gatekeeper itu tetap harus dikedepankan. Ya entah 10 tahun 2030 entah apakah hal ini konsepnya bisa berubah atau tidak, tapi menurut saya konsep ini tetap harus dipertahankan masalah gatekeeper ini. Karena kalau misalkan tidak dipertahankan masalah konsep gatekeeper ini, lantas nanti kita jadi tidak ada perbedaan CJ dan CC gitu. Jadi nanti namanya bener CC lagi gitu kata Mbak Iren gitu. Nah gitu ya Mbak Iren ya, udah dijawab ya pertanyaannya ya. Jadi CJ itu harus melalui gatekeeper. Sebenarnya ini banyak pertanyaan sebenarnya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini menarik, cuman mengarah ke konten bagus kreator pertanyaannya. semua. Iya, mengarah ke konten kreatif. Materi kemarin kayaknya ini udah kemarin. Materi kemarin iya betul. Di sesi 5 kemarin. Iya, jadi sama-sama Iren. saya punya pandangan nih Bu sebagai orang juga yang cukup intens ya meneliti tentang hal-hal yang terjadi di media realitas. Jadi gatekeeper ini kan kita sama-sama tahu ya bahwa gatekeeper itu jadi perannya semakin berkurang juga ya. Jadi dulu kan sangat ketat gitu. Kalau sekarang itu contohnya misalkan media online gitu ya, cuma ya wartawan bahkan punya akses sendiri untuk ngupload informasinya sehingga tipe-tipe itu sangat banyak ya, bahkan judul pun ada tipe. Jadi itu kan artinya di redaksional tidak sedalam dulu. Kalau dulu mungkin zaman koran hampir tidak ada tipe kalau koran itu dicetak. Nah itu kan berarti ada semacam indikasi ya bahwa gatekeeper itu semakin perannya nggak sekuat dulu gitu. Pandangan Ibu gimana Bu? Sebenarnya kalau kita ngomongin itu lumayan panjang ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin ada yang namanya keberpihakan penguasa pemilik orang yang berkuasa pada media tersebut gitu. Mungkin Bapak juga pasti tahu lah
ya, dimana kalau misalkan ada seorang penguasa yang memiliki media tertentu, nggak usah saya sebutin medianya gitu kan, itu juga berpengaruh pada informasi yang nantinya akan disampaikan kayak gitu Pak. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang apa tuh tadi gatekeeper, menurut saya mereka akan tetap menjalankan walaupun berkurang, itu menurut saya akan kembali lagi pada kode etik jurnalis itu sendiri sih Pak. Siap. Oke, kalau gitu saya bacain pertanyaan lagi Bu. Jadi pertanyaannya semakin Ya, banyak. ini ada dari Menarik. Vira. Vira Lihat Agustin. pertanyaan Vira ini udah saya jawab tadi ya? Udah dijawab tadi ya Vira. Jadi apa perbedaannya? Jadi perbedaannya tadi kata Ibu Anissa itu ada di konsep dasarnya ya, bahwasannya kalau wartawan profesional itu mereka menjalankan kode etik sesuai undang-undang pers dan kemudian dasar-dasar jurnalistik. Sedangkan CJ itu tidak diikat oleh aturan itu. Tapi ketika CJ juga pengen menjalankan aturan itu juga itu semakin baik gitu. Jadi seperti itu tadi penjelasan Ibu Anissa. Iya, jadi kalau Oke, kemudian misalkan dari itu hanya Jensen. warga biasa gitu kan ya, Silakan kalau kalau mau ditanyakan. ya tadi kalau misalkan CJ itu kan dia hanya sebagai warga biasa yang dimana dia tidak terikat yang namanya kode etik, undang-undang pers, seperti jurnalis profesional gitu. Jadi tidak ada keterikatan itu. Tapi kalaupun kita sebagai CJ ingin mengedepankan itu layaknya seorang profesional jurnalis, ya akan lebih baik juga, akan mengoptimalkan karya akan menjadi lebih baik seperti itu. Siapa Vira? Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Sekarang ada pertanyaan berikutnya Bu dari Jason. Jason, terima kasih Jason ya. Jason aktif bertanya nih. Wartawan masuknya ke jurnalis profesional bukan? Jadi ini pertanyaan juga udah terjawab juga tadi ya. Tapi Ya, mungkin Ibu harus ngasih penekanan nih, karena definisi wartawan menurut si Jason ini dia belum nangkep. Jadi antara wartawan itu sebenarnya siapa Bu? Apakah CJ itu wartawan? Jadi kita harus ngilangin profesional ini dulu. Definisi wartawan aja Bu. Menurut Ibu seperti apa? Jadi biar Jason ada gambaran. Halo. Halo, jadi sepertinya Ibu Anissa terputus ya. Sepertinya kita terputus dengan Ibu Anissa. Sambil menunggu Ibu Anissa, kita sedikit membahas tentang pertanyaannya Jason. Jadi Jason bertanya tentang wartawan masuknya ke jurnalis profesional atau bukan. Jadi ini pertanyaan mendasar ya, nanti kalau Ibu Anissa udah masuk nanti Ibu Anissa jelaskan lebih dalam lagi. Jadi kategori wartawan itu kan sebenarnya adalah profesi ya Jason ya. Jadi wartawan itu adalah sebuah profesi, pewarta. Jadi pewarta berita itu adalah profesi. Jadi ketika dia dikatakan wartawan adalah seorang yang menjalankan profesi sebagai pewarta gitu. Jadi seperti jutawan, orang yang banyak uang gitu. Jadi wartawan itu artinya dia mengarah kepada subjek. Jadi ketika seseorang dikatakan wartawan, artinya dia menjalankan pekerjaan pewarta berita gitu. Nah, orang yang menjalankan pekerjaan pewarta itu otomatis dia akan terikat dalam satu institusi yang membawahi wartawan. Jadi kalau secara konsep dasar, wartawan itu harusnya adalah profesional, harusnya adalah jurnalis profesional seperti itu. Jadi apa yang Jason tanyakan ini terkait dengan definisi sih sebenarnya. Jadi wartawan itu adalah sebuah profesi ya Jason ya. Jadi ketika seorang sudah masuk ke dalam profesi tertentu, maka otomatis dia akan menjadi profesional. Sama seperti ketika orang dikatakan gitaris, sama seperti ketika orang dikatakan pianis, artinya dia adalah seorang pemain piano profesional seperti itu. Begitu juga dengan wartawan. Nah, kalau untuk CJ sendiri karena dia bukan seorang dia hanya dari warga biasa dan tidak terkait dengan institusi media atau institusi yang terkait dengan produksi informasi, maka dengan sendirinya dia keluar dari definisi wartawan profesional itu sendiri.
Syafira monitor Ibu Anissa gimana? Udah ada kabar? Masih lost contact? Masih lost contact, Pak. Sebentar. Lagi dihubungin. Oke. Jadi mungkin teman-teman di atas itu udah ada linknya, udah ada link yang disertakan. Jadi teman-teman tinggal klik untuk absensi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Tadi udah menyentuh angka Punten, 94, Pak Fadli. 98. Yes. Bu Anissa nggak bisa masuk ke Zoom-nya dari tadi. Oh iya, siap. Oke, kalau begitu karena ini waktu kita juga sudah hampir habis. Jadi saya mencoba menyimpulkan ya apa yang disampaikan dari materi Bu Anissa tentang CJ, Citizen Journalism. Jadi teman-teman terima kasih atas partisipasinya ya yang sudah hadir. Tadi sudah menyentuh angka 98 karena Ibu Anissa tidak bisa masuk lagi dan waktunya sudah akan berakhir. Saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan Ibu Anissa yang sudah saya catat. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan webinar atau seminar tentang citizen journalism, young citizen journalism. Jadi secara keseluruhan Ibu Anissa membedakan antara citizen journalism dengan professional journalism. Tadi sudah dijelaskan bahwa citizen journalism adalah seorang jurnalis warga yang berprofesi sebagai warga biasa, tidak terkait dengan institusi wartawan, sehingga dia tidak terikat oleh kode etik jurnalistik ataupun dasar-dasar ilmu jurnalistik. Kemudian juga dijelaskan dalam pembahasan Ibu Anissa tadi bahwa di era saat ini itu ada penurunan semacam ketenaran dari citizen journalism itu sendiri dikarenakan adanya disrupsi dari digital. Jadi konten digital itu mendistrupsi informasi dari CJ karena kebanyakan CJ kehilangan slot tayang di televisi dan lebih banyak tayang di semacam akun-akun YouTube dari institusi media itu sendiri. Di sini adalah sebuah peluang ya buat kita semua untuk generasi muda, utamanya adik-adik semua atau yang masih bersekolah atau sudah mahasiswa, untuk mungkin kita bisa sama-sama mendalami keberlanjutan dari CJ ini. Jadi CJ ini mungkin satu profesi yang cukup menarik karena kita bisa membantu mempublikasi informasi dari manapun datangnya. Jadi kita bisa semacam menjadi partner dari jurnalis profesional atau media untuk menginformasikan apapun yang ada di sekitar kita. Tentu saja dengan hal-hal yang sudah disampaikan Ibu Anissa tadi bahwa menjadi CJ itu syaratnya ada 3. Yang pertama kontennya harus orisinil, kemudian format ceritanya harus konsisten, dan harus mengutamakan etika publik. Nah, mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa teman-teman semua kita bisa mengedukasi diri kita untuk sama-sama aware terhadap informasi yang ada di sekeliling kita, yang mungkin informasi itu menurut kita tidak seberapa, tapi mungkin menurut orang lain itu bisa jadi informasi yang penting. Jadi apa yang kita share menjadi informasi ketika dia di-upload di media sosial atau di citizen journalism, itu secara tidak langsung kita akan memberikan informasi kepada publik ya. Jadi mungkin nilainya berbeda-beda. Jadi mungkin kita bisa membawa suatu kebaruan informasi gitu. Jadi mungkin seperti itu saja. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Oke, terima kasih ya. Yang sudah bertanya juga terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup acara diskusi webinar FKB 6. Gimana? Pak Fadli, ada pesan dari Bu Anissa. Minta maaf karena nggak bisa masuk lagi. Dan terima kasih banyak buat peserta semua yang udah ikut di webinar ini. Oke, jadi saya mewakili Ibu Anissa sebagai pemateri dan rekan saya di FKB. Jadi terima kasih atas partisipasi semua teman-teman yang hadir di acara ini, adik-adik. Tetap semangat dan tetap menjadi
pemuda dan pemudi yang selektif dalam merespon informasi yang beredar, dan sama-sama kita tetap menjadi teladan dan menjaga etika dalam menyebarkan informasi publik. Mungkin itu akhir dari saya. Saya Abdul Fadli, dosen jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, dan rekan saya yang tidak bisa masuk, Ibu Anissa, dosen Digital Public Relation, undur diri. Sampai ketemu di acara bincang-bincang FKB, tentu saja di tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.